Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tolong jelaskan kepada kami tentang kondisi Laskar Jihad dahulu, karena mereka yang berada di pihak Ustaz Askari dan kawan-kawan menuduh kalau Ustaz Lukman mengomando untuk melakukan pembunuhan, dan yang masih mereka suarakan hingga saat ini adalah mereka sangat ingin kalau Ustaz Lukman segera dihakimi kisos. Allahumma musta'an. Nah, ini yang berkata dari dulu disebar-sebarkan oleh Zulkarnain dan sekarang ini Zul Akmal. Ya Allah Rabbi, la haula wala quwata illa billah. Antum perlu tahu dulu, saya pelaku laskar termasuk. Ya. Bahkan saya ditunjuk sebagai danki, komandan kompi di Laskar Jihad dulu pertama kali yang berangkat ke Ambon termasuk saya. Tapi Allah mentakdirkan saya diterima di Jamiah Islamiyah, lalu kemudian saya keluar tahun 2000. Ya, kita masuk tahun 99. Akhir mungkin, ya. Nah, kurang lebih 3 atau 4 bulan saya keluar. Yang saya tahu persis yang menjadi dewan fatwa adalah Zulkarnain Muhammad bin Sanusi Al-Makassari dengan Zul Akmal. Ini 2 pembina dewan fatwa. Sehingga waktu itu 2 orang ini yang keluar negeri, berhubungan dengan masyayikh ulama. Zulkarnain dan siapa? Zul Akmal. Nah, Ustadz Lukman Babdu waktu itu belum ada. Saya pun belum kenal beliau, bahkan belum dengar namanya. Ya, masih di Yaman sana. Ternyata banyak ustadz-ustadz kita di Yaman saya belum kenal. Ya, sampai saya keluar dari Ambon menuju menyambut panggilan Jamiah Islamiyah. Ya, pada tahun 2000. Nah, nanti di sana baru kita dengarkan bahwa ada ustadz dari Yaman datang demikian dan seterusnya. Ya, berbagai masail terjadi barakallahu fikum sebelum Ustaz Lukman datang di Indonesia. Yang saya ikut serta dan saya bertobat kepada Allah dengan tobat khusus. Ya, menggelar demo di Istana Putih. Kedua, demo di DPR, MPR. Saya juga ikut. Itu saya bertobat khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu perlakuan dan gerakan Khawarij yang kita terbawa dengan fatwa-fatwa dari Ja'far Martoli pada waktu itu. Yang kita percaya bahwa dia adalah wakil para ulama yang selama ini sebelum ada jihad terpercaya dalam mewakili fatwa-fatwa ulama dan menyampaikan kepada kita. Pun dalam perkara jihad kita percaya. Ternyata setelah ada fatwa dari ulama salah, keliru, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gerakan-gerakan itu saya katakan pembina fatwanya adalah Zulkarnain dan Zul Akmal. Belum ada Lukman Ba'abdu di Indonesia. Sekarang siapa yang mau dituduh? Kalau Anda mau insaf, apakah semua Anda tuduhkan pada Ustadz Lukman saja, lalu kalian mencuci tangan? Saya juga khawatir kalau kalian Zulkarnain dan Zul Akmal ini belum bertobat, ya, dari gerakan-gerakan itu tadi, bahwa dia terlibat di dalamnya sebagai dewan fatwa, harus bertobat pula. Karena tidaklah ikhwan melakukan itu karena melihat Anda sebagai dewan fatwa. Ketika itu Anda mendiamkan, tidak ada alasan bahwa Anda sedang pergi ke luar negeri. Tidak ada alasan. Walaupun Anda sedang keluar negeri, bisa menelpon, bisa memberitakan, la, jangan, haram, ada fatwa ulama, tidak boleh. Kan bisa, tapi Anda mendiamkannya. Dan Anda sebagai pengurus dewan fatwa, maka Anda terlibat di dalamnya. Coba insaf, coba jujur kepada Allah Subhanahu wa taala bisidq wal amanah. Jangan lempar batu sembunyi tangan. Nah,
Barakallahu fikum. Ustadz Luqman telah bertobat pula dari kesalahan-kesalahan yang terjadi. Ustadz-ustadz kita, Ustadz Umar As-Sewed, bertobat secara khusus dalam kesalahan-kesalahan yang terjadi. Mengapa kemudian diungkit-ungkit orang-orang yang telah bertobat darinya? Sementara kalian yang belum kita tahu tobat, tidak pernah diungkit-ungkit. Saat ini saya mengungkitnya. Karena penting dengan pertanyaan ini, barakallahu fikum. Supaya hakikat permasalahan itu tersingkap dan diketahui oleh orang-orang yang belum tahu. Oleh orang-orang yang hanya memandang dari jarak jauh dan muncul zon-zon, sangkaan-sangkaan buruk. Bukan pandangan yang insaf, yang adil dan ilmiah. Naam, al-afu minkum alal italah. Saya meminta maaf kepada antum atas perpanjangan ini. Jazakumullah khairan. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafarah majelis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah khairan.